Hai pecinta misteri, selamat datang di channel Anna Olive. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi cerita-cerita horor terbaru. Selamat mendengarkan. Halo Kak Ana, aku mau bercerita tentang pengalaman pribadiku. Ya bisa dibilang ini pengalaman misteri aku selama aku dari kecil hingga pada saat ini aku dewasa. Aku mulai ya Kak Ana. Ini adalah cerita tentang pengalaman pada saat aku berumur 6 tahun sampai umur 15 tahun, dimana aku pada saat itu memiliki kebiasaan aneh, dimana pada setiap maghrib aku selalu mengamuk-ngamuk, aku selalu berteriak, dan aku selalu marah. Hingga terkadang aku melempar barang-barang yang ada di dalam rumahku, dimana pada saat itu orang tuaku bingung untuk menghadapi aku. Kejadian ini aku alami hampir setiap hari. Setiap maghrib pasti seperti ini, berulang dan berulang. Karena kejadian ini berulang kali, tetanggaku datang ke rumah untuk memberi bantuan kepada orang tuaku. Tetanggaku berkata, "Bu Nina, anak ibu kenapa?" Kemudian ibuku menjawab, "Gak tahu nih mas, memang seperti itu setiap hari. Setiap maghrib dia memang selalu begini, marah-marah, terkadang sampai banting barang. Saya juga tidak tahu mas, kenapa bisa begini." Kemudian tetanggaku menjawab lagi, "Oh, kalau boleh saya ingin membantu untuk mengajak anak ibu berjalan-jalan keliling komplek. Siapa tahu dengan mengajak dia keluar rumah bisa membuat anak ibu lebih tenang." Mendengar usulan dari tetanggaku, orang tuaku mengiyakan dan mengizinkan tetanggaku untuk mengajak aku berjalan-jalan. Tetapi pada saat aku jalan-jalan diajak oleh tetanggaku, justru aku mengalami kejadian lebih menyeramkan lagi. Kala itu di sepanjang jalan aku melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang bentuknya menyeramkan, yang aku yakin itu bukan bentuk manusia. Karena terkadang aku sering melihat sosok perempuan yang mukanya setengah hancur, dan terkadang melihat wujud yang tidak memiliki tangan dan lain-lain. Pada saat itu tetanggaku mengajak berulang kali untuk mengelilingi komplek. Dan setiap kali aku keluar rumah, aku terus melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Pada saat aku kembali ke rumah, aku bukannya menjadi tenang, aku malah menjadi seolah-olah ketakutan. Lama-kelamaan aku menjadi benar-benar takut, sehingga tetanggaku pun menjadi bingung, dan dia berkata kepada ibuku, "Bu Nina, ini saya sudah coba ajak jalan-jalan, tapi kok sepertinya malah tambah ketakutan ya?" Kemudian ibuku menjawab, "Apakah dia melihat sesuatu di jalan?" Tetanggaku kembali berkata, "Aduh, itu saya kurang tahu ya Bu Nina. Saya cuma ajak anak ibu untuk berkeliling-keliling komplek." Kemudian ibuku menjawab, "Oh oke mas, kalau begitu nanti saya berdiskusi pada suami saya. Sebelumnya terima kasih untuk bantuannya ya mas." Beberapa hari kemudian tetanggaku kembali menawarkan bantuan. "Bu Nina, boleh saya ajak jalan-jalan anak ibu lagi?" Kemudian ibuku membalas, "Loh, bukannya kemarin mas bilang ketika mas ajak jalan-jalan dia makin tambah ketakutan?" Kemudian tetanggaku kembali berkata, "Iya, kali ini saya ingin mengajak berjalan-jalan keliling komplek dengan rute yang berbeda. Siapa tahu dengan diajak ke tempat yang berbeda, dia bisa lebih berubah atau lebih tenang." Lalu ibuku menjawab, "Oke, silakan mas, kalau mau ajak jalan-jalan."
Dan akhirnya tetanggaku kembali mengajak aku untuk berjalan-jalan. Tetapi kali ini dia mengambil rute yang berbeda dari biasanya. Kali ini kebetulan rute yang dia ambil tuh ada melewati pepohonan bambu. Dan anehnya ketika aku melewati pohon bambu itu, aku berubah menjadi sangat tenang, diam dan anteng, tidak meronta-ronta atau mengamuk-ngamuk. Kejadian ini membuat tetanggaku menjadi lebih bingung, dan ini dia sampaikan kepada orang tuaku. Bu Nina, ini anak ibu tadi saya ajak jalan-jalan, cuman saya ajak ke rute yang berbeda. Ibuku membalas, oh begitu ya mas. Iya bu. Dan ternyata benar Bu Nina, setelah saya ambil rute yang berbeda, anak ibu kelihatannya sudah semakin tenang, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Mendengar perkataan tetanggaku, ibuku menjadi senang. Oh terima kasih banyak ya mas, kalau begitu mudah-mudahan aja dia akan terus tenang. Dan tetanggaku membalas, iya ibu sama-sama. Dan akhirnya tetanggaku balik ke rumahnya. Tapi ternyata apa yang difikirkan ibuku bahwa aku menjadi tenang setelah diajak jalan-jalan itu tidak benar. Karena keesokan harinya menjelang maghrib, aku mengalami kejadian hal yang sama. Cuma kali ini pada saat maghrib, aku seketika keluar rumah dan berlari. Anehnya, aku berlari ke pepohonan yang kemarin aku lihat pada saat aku diajak berjalan-jalan oleh tetanggaku. Aku kembali ke pepohonan bambu itu. Di sana aku merasakan hawa yang sangat tenang dan damai. Dan pada saat aku sampai aku di pohon bambu, aku seperti disambut dan aku melihat sesosok nenek-nenek berambut panjang dan rambutnya itu panjang hingga ke tanah dan menutupi mukanya. Dan maaf, aku melihat payudaranya juga melebihi dari kakinya. Tetapi aku tidak merasakan takut. Saat itu aku merasa sangat tenang berada di sana. Dan akhirnya aku tinggal di sana hingga keesokan harinya, hingga matahari terbit dan aku kembali pulang ke rumah. Kejadian ini berulang hampir setiap hari. Ketika aku mengalami setiap maghrib, aku merasakan hal yang aneh. Secara otomatis aku akan berlari menuju pohon bambu yang sering aku jumpai. Karena kejadian ini terjadi berulang kali dan akhirnya orang tuaku bercerita kepada tanteku. Dan pada suatu saat tanteku berkunjung ke rumahku untuk melihat kondisiku. Setelah tanteku melihat dengan mata kepala sendiri, dia pun berkata kepada ibuku, "Nak, kayaknya anakmu ini ada gangguan deh." Lalu ibuku berkata, "Gangguan apa?" Lalu tanteku berkata lagi, "Ya gangguan kejiwaan. Kayaknya kita harus bawa deh ke psikolog." Mendapat usulan dari tanteku, lalu ibuku mengiyakan usulannya dan akhirnya aku dibawa ke psikiater. Di psikiater aku menjalani wawancara dan lain-lain, tetapi dengan sekian lama aku bertemu dengan psikiater, lalu dokter menyampaikan kepada tanteku dan ibuku bahwa aku tidak ada gangguan kejiwaan ataupun lain-lainnya. Dan itu membuat tanteku dan ibuku semakin kebingungan mendengar jawaban dari psikiater yang didatangi oleh kami. Tanteku berkesimpulan lagi untuk mengajak aku ke orang pintar, orang yang bisa gitu. Dibawalah aku ke orang pintar tersebut yang ada di kotaku. Sesampainya aku di tempat paranormal tersebut, aku menunggu di mobil dan aku tidak tahu percakapan apa yang dibicarakan oleh tanteku dengan si orang pintar tersebut. Yang aku tahu, tiba-tiba aku
suruh masuk untuk menjalankan sesuatu ritual. Dan aku mengikuti dan menjalani serangkaian ritual yang dianjurkan oleh si paranormal tersebut. Dan pada saat aku selesai, si paranormal tersebut menceritakan apa yang terjadi pada diriku. Paranormal itu berkata, "Bu, keponakan ibu ini bukannya ada gangguan kejiwaan, tapi melainkan dia bisa melihat sosok-sosok yang orang normal tidak bisa lihat." Tanteku kemudian membalas, "Oh, yang benar, Pak. Berarti selama ini dia bisa melihat." Paranormal itu kembali berkata, "Iya, Bu. Keponakan ibu ini bisa melihat. Tapi tenang saja, rangkaian ritual yang sudah kita jalani itu adalah ritual untuk menutup portal atau menutup penglihatan dari keponakan ibu. Jadi seusai dijalankan ritual ini, keponakan ibu tidak akan bisa melihat lagi makhluk gaib." Mendengar pernyataan dari si paranormal tersebut, tanteku pun terlihat senang. Dan akhirnya tujuannya berhasil. Dan kembalilah aku ke rumahku. Dan sejak itu aku tidak lagi mengalami atau melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumahku atau di luar rumahku. Dan aku tidak lagi melakukan hal-hal yang sering aku lakukan, seperti aku menginap di pohon bambu tersebut. Dan kondisi ini membuat keluargaku semakin tenang. Dan 6 tahun kemudian kami semua pindah ke Jakarta. Selang beberapa waktu kami pindah ke Jakarta, aku kembali mengalami kejadian yang aneh. Kejadiannya aku alami di salah satu rumah temanku pada saat aku menginap di rumah temanku, dimana pada waktu itu waktu menunjukkan menjelang maghrib dan kami semua sedang makan malam. Dan di pertengahan pada saat kami makan, aku merasakan leherku seperti ada yang mencekik dengan sangat kencang. Dan akhirnya aku pun kehilangan kesadaran. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang aku tahu, aku terbangun pada pukul jam 12 malam. Dan aku pun bingung apa saja yang terjadi padaku. Karena yang aku alami, aku merasa seperti tercekik dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat, aku terbangun pada pukul jam 12 malam. Dan akhirnya aku bertanya kepada temanku apa yang aku alami pada saat itu. Temanku memberitahuku dengan muka yang sangat takut akan diriku, bahwa pada saat aku kehilangan kesadaran, temanku menyampaikan bahwa aku kerasukan. Jadi dari jam 6 sore hingga pukul jam 12 malam itu aku mengalami kerasukan. Temanku menceritakan pada saat itu aku mengalami kerasukan. Dari mulai yang aku tergeletak di lantai layaknya seperti ular, dan aku menari dari salah satu tarian yang ada di Indonesia yang aku saja tidak pernah belajar akan tarian tersebut. Sampai aku seolah-olah berbicara dengan suara yang berbeda. Temanku berkata pada saat itu aku melontarkan kata-kata, "Aku suka dengan raga ini, aku suka dengan badan ini, aku suka dengan anak ini, dan aku ingin membawa anak ini." Temanku berkata bahwa itu adalah jin yang sedang berbicara. Dan kata temanku, dari jam 6 sore hingga pukul jam 12 malam itu kurang lebih ada 5 jin yang merasukiku, sehingga membutuhkan lebih daripada 1 orang untuk membantu mengeluarkan jin-jin tersebut. Dan akhirnya pas sudah bersusah payah, tepat jam 12 malam, orang yang membantuku akhirnya bisa mengeluarkan jin-jin itu. Dan sejak saat itu aku baru sadar bahwa semua yang selama ini aku alami, yang aku anggap telah selesai,
ternyata belum benar-benar selesai. Sampai saat ini, sampai detik ini, aku masih bisa merasakan mereka yang tak kasat mata. Hanya bedanya aku sekarang tidak bisa melihat mereka seperti dulu. Tapi aku sekarang bisa merasakan kehadiran mereka setiap kali aku berkunjung ke sesuatu tempat. Sekian cerita tentang pengalaman pribadi aku selama ini. Terima kasih Kak Ana, semoga sukses terus untuk podcast misterinya, dan bye bye.